kharaja bil hukmi ilmu bizzat was sifat wal fi'li ka tasawwuril insan wal bayazi wal qiyam. Wa bis syar'i ilmu bi hukmil aqli wal hissi wal lughawi wal wad'i ka ilmi bi anna al wahida nisful isnaini wa anna an-nara muhrikatun wa anna an-nura diya'u wa anna al-fa'ila marfu'un. Wa bil amali ilmu bil hukmi syar'i ilmi ay i'tiqadi ka ilmi fi usulil fiqhi bi anna al-ijma'a hujjatun wa ilmu fi usulid dini bi anna Allaha wahidun. Wa bil muktasabi ilmullahi wa jibril bima dzukira wa kadza ilmun nabi bihi hasili bil wahyi bi wahyin wa ilmuna bihi bi darurati bi an ulima min ad-dini bi darurati ka ijabi salati waz zakati wal haji wa tahrimiz zina was sariqah. Wa bid dalil tafsili ilmu bidzalika lil muqallidi fa innahu minal mujtahidi biwasitati dalilin ijmaliyin wa huwa anna hadzal hukma wa anna hadza hukma aftahu bihil mufti wa kullu ma aftahu bihi mufti fa huwa hukmullahi indahu fa ilmuhu misalan bi wujubin niyati fil wudu'i lidzalika laisa minal fiqhi. Dan keluar dengan hukum artinya kharaja bi ilmi bil hukmi. Mana keluar dengan hukum artinya keluar dengan ilmu bi hukmin. Boleh? Karena dalam ta'rif fikih ditarifkan dengan wal fiqhu ilmu bi hukmin. Wa kharaja bi hukmin artinya kharaja ilmu bi hukmin. Kharaja ilmu bi hukmin. Dan keluar dengan ilmu bi hukmin oleh ilmu bizzat. Ilmu bizzat mengetahui oleh ilmu bizzat, ilmu terhadap zat, dan ilmu terhadap sifat, dan ilmu terhadap perbuatan. Mana zat maqama binafsih, mana sifat maqama bi ghairih, putih, hitam, ganteng, payang, pijuut. Yang adalah sifat. Mengapa? Karena dia maqama bi ghairih. Pengetahuan terhadap zat, pengetahuan terhadap sifat, pengetahuan terhadap fi'li satu perbuatan itu keluar dengan kata-kata ilmu bi hukmin. Boleh? Boleh? Boleh. Kata tasawur insan seperti tasawur insan itu merupakan ilmu bizat. Ilmu bizat. Wal bayat dan ilmu tasawur bayat mengetahui sifat, bayat sifat. Wal qiyam mengetahui qiyam. Itu adalah ilmu bil fi'li. Boleh? Sama dengan Imam Zakaria dengan kata-kata ilmu bi hukmin mengeluarkan tasawur. Mengeluarkan tasawur. Sehingga dapat dipahami bahwa ilmu yang terdapat dalam tarikh fikih dalam kitab Lubil Usul syamil, mencakup kepada tasawur, mencakup pula kepada tasdiq. Karena seandainya tidak dimaksudkan tasawur, maka tidak perlu dikeluarkan. Sesuatu yang tidak masuk tidak perlu dikeluarkan. Boleh? Boleh? Sesuatu yang tidak masuk tidak perlu dikeluarkan. Sama dengan ilmu yang terdapat dalam tarikh wal fiqhu ilmun tersebut mencakup tasdiq, mencakup pula tasawur, mencakup nisbah, mencakup pula yang tidak terdapat nisbah. Boleh? Atau boleh pula ilmu yang dimaksudkan
oleh Imam Zakaria Al-Ansari dalam tarikh fikih ilmun hanya terbenar kepada tasdiq, tidak terbenar kepada tasawur. Jika memang tidak terbenar kepada tasawur, mengapa Imam Zakaria Al-Ansari mengeluarkan tasawur dengan kata-kata ilmu bihukmin? Mungkin ada jawaban lain, yaitu sesuatu dikeluarkan dengan fasal, bukan dikeluarkan dengan jinih. Oke? Untuk mengeluarkan sesuatu menggunakan fasal, bukan menggunakan jinih. Itu dua alasan. Boleh? Kah? Tanya kedua mana? Ilmuan hanya mencakup berarti yang kupun ilmuan ini naik tamang satu ada pengertian. Pengertian yang kedua jika pegah ilmu sinan tahqiq nada tahur. Yang dikeluar tahurnya kupu dikeluar kupu tubit tadi kabak naik tamang macam ya. Kan benar yang tukang tubit pasti kan. Mahfud. Yang kedua yang tukang research, yang tukang tubit pasti sih dengan kata-kata hukumnya. Ya. Kan kait ada hukum kait tamang likut. Yang kedua hanya tamang likut. Makanya saya menyebutkan alasan yang pertama. Alasan yang pertama lebih kuat. Akan mengibaratkan wa kharaja bil hukmi. Apabila mengeluarkan sesudah masuk, maka diibaratkan dengan wa kharaja bihi. Apabila mengeluarkan tanpa masuk, maka mengeluarkan wa kharaja anhu. Oleh Pak beda dalam ketika diibaratkan dalam kitab wa kharaja anhu dengan wa kharaja bihi. Yang wa kharaja bihi sudah terdahulu masuk di belakangnya. Al-insan haiwan wa al-insan haiwan natiq wa kharaja bin natiq himar. Mengapa diibaratkan wa kharaja bin natiq? Karena terdahulu masuk dalam insan. Wa kharaja anhu jamat. Ketika dikatakan al haiwan keluar daripada hewan jamat, bukan keluar dengan hewan. Mengapa? Karena tidak terdahulu masuk pada kalimat di belakangnya, karena hewan merupakan awal daripada kalam. Boleh? Kah. Betul baru berusaha. Jadi kan menurut ilmu medisinan seperti jenis, kan jenis. Ini juga lafaz kuli yang terbenar kepada kebanyakan, tapi jihnya hanya berbeda pada hakikat. Apakah hanya berbeda pada hakikat kan sama pada hakikat? Kan sama lagi ni. Ya, angku baru menuju. Urung doh hanya pedangnya. Secara ada segi sama seperti no, ada segi beda seperti no. No adalah tamamul mahiyah. Oke. Dia memang tidak bersatu. Memang dia bersatu pada hakikat, tapi dia bukan tamamul mahiyah. Sama dengan dia bukan no. Karena no yang pertama adalah kulliyun maqulun ala kasirin muttahidina bil hakikat, dan dia merupakan tamamul mahiyah. Sedangkan ilmun dia memang kulliyun maqulun ala kasirin muttahidina bil hakikat, tapi dia bukan tamamul mahiyah. Dan penggunaannya adalah penggunaan seperti penggunaan jinih. Mengapa dia seperti jinih? Karena penggunaannya adalah penggunaan seperti jinih yang fungsinya untuk menjamek. Oleh wabi syar'i, dan keluar dengan syar'i oleh ilmu bihukmil akali. Ilmu dengan hukum akali. Mana akali adalah qat'i. Mana akali adalah qat'i. Bukanlah maksud dengan akali adalah idrak. Mana akali adalah qat'i. La yakhtalifu fihi al-uqala. Sesuatu yang tidak akan terjadi perselisihan di antara orang-orang yang berakal, itulah akali. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan idza kana zahiruhu ta'arada bainan naqli wal aqli fal aqlu muqaddamun wal naqlu muawwalun. Apabila terjadi perselisihan, kontradiksi secara zahir antara akal dan nakal, maka akal didahulukan sedangkan nakal ditakwilkan. Mengapa? Karena makna akli adalah la yakhtaliful uqala, sesuatu yang tidak akan berselisih di antara orang-orang yang berakal. Misalnya satu sama satunya tidak ada orang yang berselisih, orang-orang yang berakal, yang bukan dua, dia yang bukan tidak. Nah, bukan
kul itu lebih kecil daripada juzu. Nah. Okey. La yakhtaliful filum kah? Qala. Wal hissi dan hukum yang hissi. Keluar dengan keluar dengan syar'i oleh ilmu bi hukmil aqli. Wal hissi dan oleh ilmu dengan hukum yang hissi. Wal lughawi dan hukum yang lughawi. Wal wad'i dan wad'i. Ka ilmu seperti ilmu bi anna wahid nisfa isnaini. Dengan bahwa sungguh wahid nisfa isnaini. Karena seperti contoh di belakang bahwa hukmen merupakan satu kait. Hukmen merupakan satu kait. Apakah bi annal wahid nisfa isnaini dia hukum? Apakah ilmun bi anna wahid nisfa isnaini apakah dia ilmun bi hukmen? Ilmun bi hukmen. Cuma bukan hukmen syar'iyin. Mana hukmen adalah nisbah ya, yang tam sama dengan pengetahuan seorang terhadap annal wahid nisfal isnaini itu juga termasuk dengan ilman bi hukmen. Cuma bukan hukmen syar'iyyin. Oke. Itu kembali bi anna wahid kalam lafzul nasrul murattab. Jadi annal wahid nisful isnaini itu kembali kepada aqli. Kembali kepada ilmu bi hukmil aqli. Kemudian wa annan nara muharikatun itu kembali kepada hissi. Kemudian wan nuru diya'u itu kembali kepada lughawi. Kemudian wa annal fa'ila marfu'un itu kembali kepada wad'i. Allah. Last. Wa bil amali ditafsirkan ay muta'alliqun bi kaifiyah amal. Ay muta'alliqun bi kaifiyah amal. Boleh? Amali ditafsirkan dengan muta'alliqun bi kaifiyah amal. Mana muta'alliqun bi kaifiyah amal adalah amalnya menjadi maudhu' daripada nisbah yang tam sedangkan mahmulnya adalah kaifiyah. Boleh? Mana muta'alliqun bi kaifiyah amal adalah maudhu' daripada nisbah yang tam adalah amal sedangkan mahmulnya adalah kaifiyah. Kaifiyah tersebut merupakan wujub, merupakan nadab, merupakan kirahah, merupakan ibahah dan hukum-hukum yang lain. Okey. Ilmu oleh ilmu bi hukmi syar'i ilmi oleh ilmu dengan hukum syar'i yang ilmi i'tikadi. Ka'anna ilmi seperti ilmi fi usulil fiqhi pada usul fikih bi annal ijma' hujjatun. Maudhu' ijma' tersebut adalah menjadi maudhu' sedangkan menjadi mahmul adalah hujjah. Apakah maudhu'nya adalah amal? Apakah dia dipahamkan daripada cara? Iya, tapi dia bukan amali. Wa ilmi fi usuluddin bi anna Allah wahid. I'tikad, yakin bahwa sungguh Allah wahid. Jadi makna muta'alliqun bi kaifiyah amal maknanya adalah amal menjadi maudhu', kaifiyah adalah mahmul. Kaifiyah itulah wujub sampai habis. Wadah? Last. Nak berada sana. Nak berada sana. Nah. Apa deh? Kadang kau. Wabil muktasabi ilmu Allah dan keluar dengan muktasab oleh ilmu Allah. Wajibrilah dan ilmu Jibril bima dzukira dengan barang-barang yang disebutkan yaitu dengan hukmen syar'iyyin amali
amaliyin. Oke? Dan dengan muktasab oleh ilmu Allah. Karena ilmu Allah tidak muktasab. Apakah Allah mengetahui dengan hukmen syar'iyin amaliyin? Apakah Allah mengetahui? Tahu dia bukan mengetahui, cuma Allah jahil. Mengetahui. Apakah ilmu Allah tersebut terhadap hukmen syar'iyin amalin muktasab? Bukan. Oleh wa Jibril begitu pula Jibril bukan ilmunya dengan muktasab. Bima dzukira dengan barang yang telah disebutkan. Wa kadza seperti demikian ilmu Nabi bihi dengannya barang yang disebutkan yang hasil ianya ilmu biwahyin dengan wahyu. Ilmu-ilmu yang hasil dengan wahyu sama dengan tidak muktasab. Ilmu Nabi yang hasil dengan wahyu itu tidak muktasab. Ilmu Nabi yang hasil dengan ijtihad. Jika kita berpijak di atas pendapat yang mengatakan bahwa Nabi berijtihad, sama dengan itu muktasab. Boleh. Wa ilmuna dan oleh ilmu kita bihi dengannya barang yang disebutkan bidzarurah dengan daruri, bukan muktasab. Bidzaruri dengan daruri, bukan muktasab. Bi'an dengan bahwa dimaklumkan daripada agama bidzarurah dengan darurah. Seperti pengetahuan seorang yang daruri daripada agama. Kaijabis salah, seperti wajib salah, wajib zakat dan wajib zakat, wal haji dan wajib haji, wa tahrimiz zina dan haram zina dan haram mencuri. Itu adalah sesuatu yang dimaklumkan daripada agama bidzarurah. Maka pengetahuan terhadap hukmen tersebut bukanlah dinamakan sebagai fikih karena tidak muktasab. Oke? Jelas? Wa bidalilis tafsili dan keluar dengan dalil tafsili oleh ilmu dengan demikian hukum syar'iyin amalin muktasabin. Dan keluar dengan dalil tafsiri oleh ilmu dengan demikian. Ilmu dengan demikian hukum syar'i. Bagi mukallid fa innahu maka bahwa sungguh ilmu mukallid yang hasil pada masalah fikih itu sabit daripada mujtahid. Maka pengetahuan mukallid terhadap beberapa hukum itu bukanlah hasil daripada dalil tafsili, akan tetapi hasil daripada mujtahid. Oke? Pengetahuan kita apakah kita hasil menggunakan dalil tafsili? Tidak. Pengetahuan kita terhadap hukum adalah karena daripada mujtahid. Biwasitati dalili ijmaliyin dengan wasitah dalil ijmali. Dengan peran-peran dalil ijmali. Sama dengan ketika pengetahuan oleh si mukallid terhadap hukum-hukum, dia juga menggunakan dalil, cuma dalilnya adalah dalil ijmali bukan dalil tafsiri. Wawa dan bermula dianya dalil ijmali. Anna hadzal hukma, itu bahwa sungguh ini hukum, itu memfatwa akannya hukum, itu memfatwa bihi dengannya hukum. Fa'aftahu bihi, itu memfatwa akannya hukum, bihi dengannya ini hukum, benar? Itu memfatwa akannya ini hukum bihi.
Ya. Itu memfatwakannya mukallid bihi dengannya ini hukum mufti oleh mufti. Wa kullu ma dan bermula dia tiap barang yang memfatwa akannya mukallid bihi dengannya barang oleh mufti. Niscaya maka bermula dianya barang itu hukum Allah fi haqihi pada haknya mukallid. Fa ilmuhu maka bermula ilmunya mukallid misalan dengan wajib niat pada wudu. Lidzalika bagi demikian wujud dalil ya bagi demikian wujud dalil laisa tidak ada ianya ilmu minal fikih itu sampai daripada fikih. Jadi pengetahuan seorang mukallid terhadap satu hukum yang bersumber daripada mujtahid itu tidak dianggap sebagai fikih. Mengapa? Karena dia tidak menggunakan dalil yang tafsir. Pengetahuan terhadap wajibnya niat pada wudu. Apakah dron itu menggunakan dalil tafsiri atau tidak? Pengetahuan terhadap bahwa salat witir itu minimal 1 rakaat. Itu menggunakan dalil tafsir atau tidak? Pengetahuan terhadap bahwa apabila tidak adanya Fatihah dalam salat itu tidak sah salat. Pengetahuan terhadap hukum tersebut apakah menggunakan dalil tafsir, menggunakan hadis-hadis terkhusus atau tidak? Tidak. Karena hanya menggunakan dalil ijmali. Itu adalah hukum yang difatwa oleh mufti. Setiap yang difatwa oleh mufti merupakan hukum bagi si mujtahid. Sama dengan dalil tersebut bisa dipakai berbagai hukum. Boleh? Jelas? Karena uraiba itu hukum syar'i ilmi. Artinya itu nabiyin itikadi. Kemudian nabi kan dia kan terus pada usul dindau. Mainnya waktu gabung itu ini itu usul fikih. Padahal usul fikih bukan bahagian dari itikad. Jadi ya kamu tentang sama-sama. Itikad usul. Itikad. Apakah berbicara tentang usuluddin, tentang apakah Quran itu hujah atau tidak, hadis itu hujah atau tidak, itu berbicara tentang usulul fikih. Itikadi sih, itikadi. Jadi bukan hanya yang termasuk dalam itikadi, bukan hanya usuluddin, tapi termasuk usulul fikih. Apa kah? Ikut mereka. Mantai juga logawi dengan logat ini. Yang tak segitu perbedaan logat dengan logat. Kan logatnya bukan itu pembicaraannya tentang wagang asyik. Ya. Malah asyik. La'alla muraduhu bil wad'i bi wad'i tsani. Bil wad'i tsani. Boleh? Tadi kita buat contoh fa'il marfu. Itu adalah wazan yang kedua. Wazan yang pertama adalah man aujadal fi'lah. Man aujadal fi'lah. Wa dakartu ilma wal hukma wa afradtuhuma tab'an lil alamah birmawi. Dan aku buat nakirah akan lafal ilmu. Aku pun nakirah. Aku buat dalam bentuk nakirah lafal ilmu dan lafal hukum. Imam Zakaria Al-Ansari memufradkan 2 kosakata dalam ta'arif. Yang pertama ilmun, yang kedua hukmen. Mulia. Wa abbaru anil fikhi huna bil ilmi, dan mengibarat oleh mereka itu para ulama anil fikih daripada fikih. Huna pada sini artinya pada ta'arif fikih. Huna pada ta'arif fikih.
Bi'ilmi dengan kata-kata ilmu. Dengan mengatakan ilmon bihukmen. Ilmu mendatangkan dengan lafal ilmu. Fikih adalah ilmu. Wa in waw hal in ziyadah. Padahal ada ianya fikih. Lizin niyati karena zaniyah dalil-dalilnya fikih zannan itu zan. Untuk tartibnya benar. Mengibarat oleh mereka itu daripada fikih huna pada sini bila ilmi dengan ilmi. Padahal ada ianya fikih itu zan karena zaniyah dalil-dalilnya fikih. Oke? Padahal ada ianya fikih zannan itu zan karena zaniyah dalil-dalilnya fikih. Fikih tersebut adalah zan, bukan ilmun. Fikih adalah zan, bukan ilmun. Mengapa fikih adalah zan, bukan ilmun? Karena fikih dihasilkan menggunakan dalil-dalil yang zaniyah. Karena fikih dihasilkan oleh dalil-dalil yang dalalahnya adalah zaniyah. Suatu dalil yang dalalahnya zaniyah ketika menghasilkan hukum, juga hukum tersebut adalah zaniyah. Dalil yang zaniyah tidak akan mengeluarkan hukum yang qat'iyah. Jika memang usul fikih, jika memang fikih tersebut adalah zan, karena dihasilkan daripada dalil-dalil yang zaniyah, mengapa para ulama mengibaratkan daripada fikih menggunakan lafal ilmu? Wadah? Wadah? Kama abbaru bihi fi kitabil ijtihad. Sebagaimana barang yang mengibarat oleh mereka itu. Bihi dengannya ilmu. Fi kitabil ijtihad, pada kitab ijtihad. Mengapa? Li'annahu karena bahwa sungguhnya fikih dzannul mujtahid itu dzan mujtahid. Karena fikih tersebut adalah dzan mujtahid. Alladzi mujtahid alladzi huwa dianya dzan mujtahid karena kuatnya dzan karibun itu dekat minal ilmi daripada ilmu. Sama dengan dzan mujtahid adalah dzan non kawiyun. Dzan non kawiyun karibun minal ilmi. Dikarenakan dzan mujtahid tersebut adalah kuat sehingga dzan mujtahid tersebut diibaratkan dengan ilmu. Ketika kajian warakat berbicara tentang zan, pernah lung cukut. Ada zan yang standar, ada zan yang kawi. Zan kawi, dekat martabatnya sampai kedudukan ilmu. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Je telefon maknya oleh untuk raya. Ya. Ya. Oh, nabung abi banyak orang. Mahan depan telepon le orang. Macam Gul. Awak Rajul Rajabi. Nah, sang orang. Dong kena nomor. Oh, lepas yang orang. Je orang ke long pulau orang satu orang lepas ya long pulang aja salam oke jelas. Jadi makna ilmun bukanlah ilmun hakikatan, tapi makna ilmun adalah dhannun. Oke, itu adalah pendapat jumhur para ulama.
Berbeda dengan Imam Haramain. Imam Haramain mengatakan al-ilmu al-fiqhu ilmun, bukan dzan. Jadi ketika Imam Haramain mengatakan bahwa fikih itu adalah ilmun, ya hakikat ilmun, bukan dzan. Maka di antara permasalahan adalah ketika Imam Jalaluddin Al-Mahalli menafsirkan ilmun yang dibuat oleh Imam Haramain dalam kitab Warakat dengan makna dzan, itu adalah menjadi satu pertanyaan. Mengapa? Karena tafsiran Imam Jalaluddin Al-Mahalli terhadap kata-kata ilmun yang dibuat oleh Imam Haramain dalam kitab Warakat itu adalah tidak mewakilkan Imam Haramain. Mengapa? Karena Imam Haramain makna ilmun yaitu ilmun. Bahkan dalam kitab Al-Burhan mengatakan fikih alaisal fikhu minaz zunun. Fikih itu bukan dzan, tapi fikih itu adalah ilmun. Maknanya ilmun biwujubil amal. Jadi Imam Haramain bukan melihat kepada sumbernya, bukan melihat kepada hukum yang dikeluarkan daripada dalil yang dzanni. Tapi Imam Haramain melihat kepada bahwa hukum yang dikeluarkan daripada dalil yang dzanni itu wajib amal. Maka mengatakan ilmun tersebut adalah yakin biwujubil amal. Ilmun biwujubil amal ba'da qiyamiz dzunun. Ketika suatu hukum telah didzan oleh para mujtahid, itu wajib amal. Ilmun tersebut, ilmun biwujubil amal ba'da qiyamiz dzunun. Oke? Jadi tafsiran Imam Jalaluddin Mahalli dalam kitab Warakat, wal ilmu huna wal ma'rifah huna ilmun bimakna dzan. Jadi antara ma'rifah dan ilmu itu adalah sama. Makna sama. Ada ulama yang membedakan bahwa ilmun ta'alluqnya kepada nisbah murakkab, sedangkan ma'rifah ta'alluqnya kepada mufradat. Jadi secara tingkatan sama antara ma'rifah dan dzan. Hanya terdapat perbedaan antara muta'alaq. Boleh? Kaina. Wa nakartu ilma wal hukma. Dan aku nakirah akan lafal ilmu dan akan hukum. Wa afradtuhuma, dan aku mufrad, aku datangkan dengan lafal mufrad akan keduanya tab'an, karena ikut lil alamah al-Birmawi, karena mengikut bagi alamah Birmawi. Mengapa? Ini alasan kepada mengapa didatangkan nakirah bagi lafal ilmu dan didatangkan mufrad bagi lafal ilmu. Lianna tahdid, karena ta'rif, ta'rif hadda yuhaddu, hadda yahaddu tahdidan, haddada yuhaddidu tahdidan. Lianna tahdid, karena sungguh ta'rif, innama hanya saja huwa dianya tarikh lil mahiyah, itu sabit bagi mahiyah, min ghairi, daripada ketiadaan iktibar kamiyah afradnya mahiyah. Karena berbicara tentang tarikh yaitu berbicara tentang mahiyah, tidak berbicara tentang kuantitas afrad, tidak berbicara tentang jumlah afrad. Itu alasan mengapa dimufradkan lafal ilmun. Mengapa dimufradkan dengan lafal ilmun. Dan dimufradkan lafal hukma. Itu adalah alasan mengapa dimufradkan lafal ilma dan dimufradkan lafal hukma. Wali anna fi ta'biri bi hukmin la bil ahkamil ladzi abbara bil aslu ka ghairihi salamatan an min wurudi annal ilma bi jami'il ahkam yunafi qaula kullin min jama'atin min akabiril fuqaha fi masaila su'ilu anha la adri. Karena sungguh pada ta'birku dengan hukum, bukan dengan ahkam. Ahkam alladzi yang mengibarat bihi dengannya ahkam oleh asal
kagairihi seperti lainnya asal. Salamatan itu selamat. Min wurudi daripada datang. Ai wurudil i'tirad. Mana wurud? Ai wurudil i'tirad. Daripada datang i'tirad. I'tiradnya adalah bahawa ilmu dengan sekalian hukum itu menafi ianya ilmu akan perkataan tiap-tiap daripada jamaah, daripada pembesar-pembesar fuqaha pada masalah-masalah su'ilu yang ditanyakan akan mereka itu fuqaha anha daripadanya masalah akan la adri. Di la adri merupakan maf'ul qaula. Qaula kullin la adri. Perkataan tiap-tiap akan la adri. Jadi mengatakan bahawa fikih adalah ilmun bi ahkam. Mana ahkam adalah ilmu bi jami'il ahkam. Itu dapat menafikan perkataan yang pernah ditanyakan kepada mujtahid. Mujtahid mengatakan la adri. Seperti yang pernah ditanyakan kepada Imam Malik, yang ceritanya masyhur. Betul? Sama dengan Imam Zakaria Ansari mengatakan ilmun bi hukmin, tidak dengan ahkam, untuk menghindar daripada i'tirad tersebut. Untuk menghindar daripada i'tirad tersebut. Walaupun i'tirad tersebut sudah dijawab oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan jawaban tersebut ditaslim oleh para ulama. Seketahuan lo bahwa yang pertama kali menjawab makna ilmun adalah bermakna tahayyuk, itu adalah Imam Jalal. Mana ilmu bi ahkam, mana ilmu bi ahkam adalah mana tahayyuk. Yang sepengetahuan Walung yang pertama kali menjawab itu Imam Jalal. Wa in ujiba anhu, sekalipun dijawabkan anhu daripada i'tirad dengan bahawa sungguh mereka itu mutahayyuna, itu bersiap, mampu siap sedia oleh mereka itu bagi ilmi bi ahkamiha, dengan segala hukum-hukumnya masalah, bi muawadatin nazari, dengan memperdalam nazar. Jadi makna ilman bi hukmin adalah mutahayyuk, siap sedia bagi segala hukum-hukum. Betul? Jadi Imam Zakaria Ansari ingin mendatangkan satu ibarat yang tidak ada i'tirad. Al-ibaratu laisa fi hal i'tirad aula min ibaratin fi hal i'tirad walau ujiba anhu. Jadi satu ibarat yang tidak terdapat i'tirad itu lebih baik daripada ibarat yang terdapat i'tirad walaupun i'tirad tersebut dijawab. Apakah ada i'tirad ketika Imam Zakaria Al-Ansari mendatangkan dengan ilmen, mendatangkan dengan hukmen bukan dengan ahkam, atau mendatangkan dengan hukmen bukan dengan al-hukmi? Dalam kitab Rakat Ma'rifatul Ahkam, ada sebagian ulama mengabarkan dengan al-hukmi, ada yang mengatakan dengan ahkam, al-ahkam ma'rifah. Dan datang i'tirad karena maksud alif lam tersebut adalah alif lam istighraq. Alif istighraq karena alif lam ahadi tidak mungkin dimaksudkan. Alif lam selain daripada i'tirad tidak mungkin dimaksudkan. Yang ada kemungkinan untuk dimaksudkan adalah hanya alif lam istighraq. Walaupun i'tirad tersebut telah dijawab, tapi Imam Zakaria menghindar daripada i'tirad tersebut. Apakah datang i'tirad ketika Imam Zakaria Ansari mengibaratkan dengan hukmen? Saya belum menemukan ada orang yang mengiktirad Imam Zakaria Ansari ketika mendatangkan dengan lafaz hukmen, kecuali Tu Bayuni daripada Samalanga yang mengiktirad habis-habisan dalam kitabnya An-Najmul Warakat. Najmul Warakat. Nah pernah lu mula awak ya habis-habisan iktirad. Hukmen. Ilmu bi hukmen. Iktirad. Wajah iktiradnya adalah iktirad selapis, iktirad Tu Bayuni terhadap Imam Zakaria Ansari dalam kitab Ilmu Warakat, bahwa ibarat bi hukmen itu terbenar dengan satu hukum. Yang pertama perlu diiktibar bahwa hukmen itu sah dimaksudkan bahwa dia adalah nakirah
sah pula diiktibarkan bahwa hukuman tersebut adalah isim jinnah. Isim jinnah. Isim jinnah yaitu isim mutlak madalla ala mahya bila qaidin. Apabila dimaksudkan nakirah, maka pengetahui seseorang terhadap satu hukum dengan jalan iktisabi menggunakan dalil tafsili itu termasuk fikih. Termasuk ahli fikih dengan tidak ada ulama seorang pun yang mengatakan pengetahuan terhadap satu hukum yang dihasilkan daripada ijtihad itu adalah ahli fikih. Tidak ada. Kemudian jika dimaksudkan bahwa hukuman tersebut adalah isim jinnah madalla ala mayyah bila kaidah walaupun satu sudah terbenar. Maka anukun letu bayuni dalam kitab Najmul Warakat tersebut menyebabkan tarikh yang paling selamat adalah mudah-mudahan tarikh yang dibangun oleh Imam Al-Amidi dalam kitab Al-Ihkam Ma'rifatun min jumlatil ahkam. Allah wala bisawab alaihi waliul ma'ab. Umar baca dulu. Bayang. Baca dulu. Wa itlaqul ilmi ala misli hadza tahayyui syai'an urfan, dan bermula itlaq pemakaian lafal ilmu ala di atas misil ini tahayyu syai'an itu masyhur urfan pada uruf. Yuqalu dikatakan orang fulanon bermula fulan yang tersebut adalah isim alam, maka tidak butuh kepada musawwiq dijadikan untuk mubtada. Bermula si fulan itu mengetahui ia akan nahu. Wala yaradu dan tidak bermaksud ia, wala yuradu dan tidak dimaksudkan akan bahwa sungguh sekalian masalahnya nahu itu hadir di sisinya si fulan mufassalatan secara terperinci. Akan tetapi bahwa sungguhnya si fulan mutahayyiuna itu siap bagi demikian. Bagi demikian sekalian masalah ini. Oke, jelas. Maka ada rasa ada pada surahan, urun ro kata surah gop tentang yang dan surah yang hantong pernah dingo dong wah. Kailan Allah wala bisawab.